Siapa yang punya media sosial di sini? Ganti arah langsung. Pasti kebanyakan dari kita kan punya media sosial. Media sosial sekarang sudah menjadi bagian besar dari kehidupan kan. Di sanalah kita mendapatkan sebagian besar berita dunia. Di situlah kita berkomunikasi dengan banyak teman. Bahkan mungkin juga tempat kita stalking mantan pacar kita. Mungkin itu begitu. Ya, nggak harus angkat tangannya. Nah, media sosial juga jadi sumber utama hiburan kita kan. Hiburan, maaf. Kita menonton video anjing lucu. So cute. Menonton video dari influencer favorit. Atau bahkan bisa menonton. Hah? Oh iya. No. Ini bukan plug untuk TikTok. Sudah lama sejak saya main di TikTok. Kita bahkan kayak nonton khotbah dari pendeta favorit kita kan di media sosial. Ada banyak hal baik dari media sosial, tetapi juga ada hal negatifnya. Salah satunya adalah media sosial sudah menjadi sumber kenyamanan utama kita. Tapi sebenarnya itu bukan benar-benar kenyamanan, itu sebenarnya lebih ke distraksi. Media sosial mengalihkan pikiran kita dari masalah pribadi supaya kita tidak perlu menghadapinya. Tapi ketika kita mengalihkan diri dari masalah pribadi, kita mendapatkan rasa nyaman yang palsu, menurut saya. Kita mungkin merasa lebih baik, tapi itu hanya sementara. Itu tidak akan bertahan lama. Saya ingin menjelaskan, saya bukan anti media sosial. Dan saya juga tidak menyuruh kita semua untuk kayak menghapusnya dari HP. Tapi saya ingin lakukan sekarang, apa yang saya ingin lakukan sekarang adalah mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apakah ini yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan bagi hidup kita? Bukan media sosial, tetapi apakah keinginan Tuhan adalah supaya kita bergumul dan menderita sepanjang hidup hanya untuk mendapat sedikit momen kelegaan setiap hari? Apakah Tuhan menciptakan kita untuk selalu khawatir, takut, marah, atau sedih, lalu berharap dapat kenyamanan dari hal-hal buatan manusia? Ada masalah mendasar di sini. Kita semua sedang terluka dan patah. Tetapi kita mencari kenyamanan yang sementara. Entah lewat media sosial, film, musik, dan sebagainya. Kita menghabiskan hidup kita mengejar distraksi cepat dan ledakan dopamin. Itu berarti kita akan selalu mengejar perasaan lega sepanjang hidup kita kalau kita terus hidup seperti ini. Tidak akan berhenti. Teman-teman, saya rasa bukan itu rencana Tuhan bagi kita. Memang benar Tuhan kirim Roh Kudusnya sebagai penghibur, puji Tuhan. Itu adalah kebenaran Alkitabiah. Tetapi saya rasa kita sudah salah memahami penghiburan dari Tuhan. Kalau jujur, saya tidak percaya bahwa Roh Kudus dikirim untuk memberi kita kenyamanan hanya untuk sementara. Atau untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah pribadi supaya kita tidak harus menghadapinya.
Tidak, saya percaya Roh Kudus dikirim untuk mengajar kita bagaimana beristirahat di dalam hadirat-Nya. Saya percaya Dia diutus untuk mengajarkan bahwa kita sungguh-sungguh aman bersama Tuhan. Sungguh-sungguh aman di dalam hadirat-Nya. Apapun situasinya, kita aman di dalam Dia. Teman-teman, kenyamanan tidak selalu menjamin keamanan sejati. Tetapi keamanan sejati akan selalu menjamin kenyamanan. Kalau boleh jujur, saya rasa banyak dari kita membuang waktu dengan terus mencari kenyamanan yang sementara. Tapi saya percaya Tuhan ingin kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh aman bersamanya. Aman di dalam hadirat-Nya. Saya percaya Tuhan ingin membawa kita ke dalam keadaan istirahat yang sejati di dalam hadirat-Nya pagi ini. Ini bukan berarti semua masalah kita akan hilang. Itu Injil yang palsu. Tapi ini berarti kita yakin bahwa Dia yang memegang kendali. Dan selama kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya, kita akan aman. Apapun yang kita hadapi, seberapapun penderitaan kita, kita tetap aman di dalam Dia. Dan kenapa? Karena Dia dekat, Dia memegang kendali, dan ada harapan. Karena kita memiliki hidup yang kekal. Percaya kepada tiga hal ini akan menghasilkan keamanan sejati di dalam hidup kita. Inilah artinya beristirahat di dalam hadirat-Nya. Dan inilah tujuan kita hari ini. Untuk belajar bagaimana kita bisa beristirahat. Rest di dalam hadirat-Nya. Mari kita baca sebuah perikop dari firman Tuhan-Nya. Kita akan baca seluruh bagian ini bersama-sama dan lalu saya menguraikannya. Saya baca sendiri. Suatu hari Yesus naik perahu dengan pengikutnya. Dia bilang kepada mereka, mari kita seberangi danau ini. Lalu mereka mulai menyeberangi. Sementara mereka berlayar, Yesus tertidur. Badai besar melanda danau itu dan perahu itu mulai dipenuhi air. Mereka berada dalam bahaya. Mereka mendekati Yesus dan membangunkannya. Kata mereka, Guru, kita akan tenggelam. Yesus bangun. Dia memberi perintah kepada angin ribut dan ombak. Angin berhenti dan danau menjadi tenang. Dia berkata kepada pengikutnya, di manakah imanmu? Mereka sangat takut dan takjub. Mereka saling berkata, orang macam apakah ini? Dia perintahkan angin dan air dan mereka mematuhinya. Baik, mari kita bahas bagian ini lebih dalam. Ayat pertama itu sangat-sangat menarik menurut saya. Dia berkata kepada mereka, mari kita seberangi danau ini. Ini menarik karena itu memberitahu kita bahwa ide untuk menyeberangi danau berasal dari Yesus sendiri. Dan ada kemungkinan besar bahwa dia sudah tahu akan ada badai. Bagaimana kita tahu bahwa dia tahu akan ada badai? Karena dia adalah Tuhan. Surprise. Apa artinya ini? Artinya Yesus sendiri yang memimpin murid-muridnya ke dalam badai.
Ada banyak pengejaran palsu di luar sana yang berkata bahwa Tuhan yang baik tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam bahaya. Itu tidak benar. Lihat saja kisah Ayub atau Elia atau banyak orang lain di Alkitab. Jelas bahwa Tuhan memang mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita, tetapi selalu dengan tujuan yang baik. Tujuan Tuhan selalu baik, rencananya selalu baik. Yakobus 1:2-4 bilang ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan selalu punya rencana dan tujuan dalam penderitaan kita, dan itu selalu berkaitan dengan menghasilkan buah. Jadi saat kita menderita, ingatlah bahwa penderitaan bukan tujuannya. Itu bukan akhir ceritanya. Buah adalah tujuannya. Kita lanjut ayat 23. Sementara mereka berlayar, Yesus tertidur. Badai besar melanda danau itu dan perahu itu mulai dipenuhi air. Mereka berada dalam bahaya. Sebelum kita membahas poin pertama kita tentang beristirahat dalam hadiratnya, saya ingin kita memperhatikan satu hal yang penting. Bukan hanya Yesus tertidur di tengah badai, tetapi dia sudah tahu bahwa badai akan datang dan dia tetap tidur. Dia tetap tidur. Yesus memiliki ketenangan batin yang begitu dalam sehingga dia bisa tidur meski tahu ada badai besar yang sangat berbahaya yang akan datang. Dan bahkan sadar badai kena, dia tetap tidur. Dallas Willard yang meninggal tahun 2013 adalah seorang penulis buku dan dikenal sebagai filsuf Kristen yang sangat dihormati, sangat terkenal. Orang Amerika dia. Dia terkenal lewat pengejaran dan bukunya tentang formasi rohani dan bagaimana kita bisa diubahkan dengan mencerminkan kehidupan Yesus sendiri. Dia sangat dihormati oleh banyak pemimpin rohani dan orang Kristen di seluruh dunia. Beberapa bulan lalu saya dengar salah satu khotbahnya dan ada satu kalimat yang dia bilang yang sangat terharu bagi saya, sangat menempel dalam pikiran saya. Dia berkata, kalau saya menggambarkan Yesus dengan satu kata, saya akan memilih kata tenang. Tepat waktu. Amin. Saya terkejut, bukan karena listriknya mati, tapi juga terkejut karena jangan tidur. Jangan tidur. Saya terkejut karena dia memilih kata tenang atau santai. Dallas Willard adalah salah satu filsuf dan teolog Kristen yang paling dihormati di abad ini. Dan satu kata yang dia pilih untuk menggambarkan karakter Yesus adalah tenang, santai. Kalau kita yang memilih
mungkin kita akan pilih kata yang lain kan, mungkin juru selamat, suci, kudus, Mesias. Dan semua kata itu memang benar. Tapi jelas dari kisah ini bahwa Yesus memang santai. Dia tenang. Dan itulah cara dia ingin kita hidup juga, santai dan tenang. Yesus sangat yakin dan aman di dalam hadirat Bapanya. Dan dia ingin kita juga merasa yakin dan aman di dalam hadiratnya. Apapun situasinya. Baik, kita lanjut baca dan belajar bagaimana kita bisa hidup seperti ini. Aman di dalam hadiratnya, tenang di dalam penderitaan kita. Ayat 24. Mereka mendekati Yesus dan membangunkannya. Kata mereka, "Guru, guru, kita akan tenggelam." Dari ayat ini jelas bahwa Yesus berada sangat dekat dengan mereka secara fisik. Artinya, juru selamat dunia berada tepat di samping mereka ketika badai datang. Yesus ada bersama mereka dalam badai dan dia dekat. Inilah poin pertama kita. Dia dekat. Dia selalu dekat. Kalau kita ingin benar-benar beristirahat di dalam hadirat Tuhan, kita harus sadar bahwa Dia hadir. Sekali lagi, kalau kita benar-benar mau beristirahat di dalam hadiratnya, kita harus yakin bahwa Dia hadir. I want to say it in English just because it feels good for me. If we want to know how to rest in His presence, we need to be sure that He is present. We need to know that He is present. That was for me. Yohanes 16 ayat 7. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berkata ini kepada para muridnya. Tetapi sebenarnya lebih baik bagimu jika aku pergi. Ketahuilah, jika aku pergi, aku akan mengutus Sang Penolong kepadamu. Tetapi jika aku tidak pergi, Sang Penolong tidak akan datang. Yesus sedang berkata dalam kata lain, tubuhku akan pergi, tetapi aku akan kirim Rohku untuk tinggal bersama kamu. Rohku akan menolongmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu, dia bilang. Kita melihat kedekatan Tuhan dengan umatnya di seluruh Alkitab. Raja Daud menulis, kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu? Kemana aku dengannya? Semua tahu. Ya itu Alkitab ya kan. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga ada di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Atau ketika Tuhan berbicara kepada umatnya lewat Nabi Yesaya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dia ada di dalam api kan? Amin.
Dia ada di dalam sungai. Dia sangat dekat. Dia ada di dalam kemenangan kita. Dia juga ada di dalam penderitaan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya ini, kita akan beristirahat di dalam hadirat-Nya. Kedekatan yang membawa penghiburan yang kita butuhkan, bukan hanya untuk bertahan menghadapi badai, tetapi juga untuk mengalami damai di tengah prosesnya. Itu mungkin, walaupun kadang-kadang ya terasa tidak mungkin. Itu mungkin. Kita lanjut baca. Yesus bangun. Dia memberi perintah kepada angin, ribut dan ombak. Angin berhenti dan danau menjadi tenang. Dia berkata kepada pengikutnya, "Di manakah imanmu?" Mereka sangat takut dan takjub. Mereka saling berkata, "Orang macam apakah ini? Dia merintahkan angin dan air dan mereka mematuhinya." Ini adalah poin kedua kita. Kalau kita ingin beristirahat di dalam hadirat-Nya, hadirat Tuhan, kalau kita ingin menemukan rasa aman yang sejati di dalam Dia, kita harus menyadari bahwa Dia memegang kendali selalu. God is in control. Orang macam apakah ini? Mereka bilang. Dia memerintahkan angin dan air dan mereka mematuhinya. Mungkin saat ini ada badai dalam hidup kita. Dan mungkin kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Tetapi kita melayani Tuhan yang mampu mengatasinya. Tuhan semesta alam yang mengasihi kita dan mengenal kita secara pribadi, Dia memegang kendali. Justru mengetahui bahwa kita bukan pihak yang mengatasi segalanya bisa menjadi hal yang sangat membebaskan. Kalau kita berusaha mengontrol segalanya dan melakukan semuanya dengan kekuatan kita sendiri, kita akan segera sadar bahwa kita tidak cukup kuat. Saat kita menghadapi masalah dan merasa tidak ada jalan keluar, menyerahkan kendali kepada Tuhan adalah hal yang sangat membebaskan. Karena kita tahu bahwa Dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Ini bukan berarti kita menyerah, melainkan kita menyerahkan diri kita kepada Dia. Kita tidak cukup kuat untuk memiliki damai di tengah badai. Damai hanya datang lewat penyerahan total. Dan penyerahan berarti melepaskan kendali. It doesn't mean we give up. That's not what it means. It means we let Him take control. We enter into His process. Mungkin daripada kita berpikir, kita tahu apa yang kita butuhkan, lalu meminta Tuhan memberikannya, kita seharusnya datang kepadanya dengan ucapan syukur. Dan mempercayai bahwa Dia dekat dan Dia memegang kendali. Dan Dia yang tahu apa yang terbaik.
kita bisa percaya bahwa itu Dia yang akan membungkam badai. Dan memerintahkannya untuk diam. Saya merasa sekarang Tuhan sedang berkata kepada banyak dari kita hari ini, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Waduh. Sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Baik, poin terakhir kita berasal dari perikop lain dalam Alkitab, yaitu dari kitab Yohanes. Yesus sedang memberitahu murid-muridnya bahwa Dia akan segera meninggalkan dunia ini. Sahabat, guru, dan Tuhan mereka berkata bahwa Dia tidak akan lagi bersama mereka secara fisik. Mereka takut, mereka berduka. Frustasi, memang putus asa mereka. Lalu dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus berkata ini, Aku mengatakan semua hal ini kepadamu supaya kamu bisa memperoleh damai di dalamku. Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Ini adalah janji. Tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku sudah mengalahkan dunia ini. Wow. Dari semua hal yang bisa Yesus katakan untuk menghibur mereka, Dia memilih untuk bilang, aku sudah mengalahkan dunia ini. Kenapa? Apa maksudnya? Artinya adalah pengikut Yesus termasuk kita bisa memiliki damai karena Yesus sudah mengalahkan dosa, maut, dan semua kesulitan di dunia ini. Ini bukan janji bahwa hidup akan mudah, tetapi jaminan bahwa di tengah penderitaan dan kesulitan Yesus sudah memberikan kemenangan yang sejati melalui hidup yang kekal bersamanya. Ini adalah poin terakhir kita. Kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita di sini sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Dia adalah anak Allah dan mati bagi dosa kita dan bangun lagi dari kematian, kita memiliki hidup yang kekal. Hidup bersamanya selamanya dalam sukacita yang sempurna. Ini sangat indah. Kita sudah tahu bagaimana ceritanya berakhir. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Dia. Itu berarti bahkan kalau segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan kita di dunia ini, kita selalu bisa menantikan sukacita kekal dan yang kita akan terima di surga. Dan pengharapan ini memberi kita damai sejahtera saat masih di bumi. Kita sering lupa kan? Saya sering lupa. Waktu menghadapi kesulitan besar,
Jujur, gampang bagi saya untuk melupakan surga. Gampang bagi saya untuk lupa tentang walaupun itu sangat susah sekarang, tidak hanya Yesus akan kayak membuka jalan di sini di bumi ini, tetapi saya bisa bersamanya selamanya di surga, di mana tidak ada sakit lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kesulitan lagi. Di dalam hadirat Tuhan, kita menemukan damai sejahtera dan rest, kan? Istirahat. Kita bisa mulai merasakannya sekarang di dunia ini, puji Tuhan. Tetapi kita akan mengalaminya secara penuh dan kekal di surga. Untuk selamanya. Oke, sekarang kita mau merespon pada apa yang kita baru pelajari, baru belajar. Saya sebenarnya mau suruh semua kita untuk bisa ke grup kecil, 2 atau 3 orang, dan kita mau curhat. Kita mau curhat dulu tentang apa yang kita lagi, kalau ada pergumulan atau penderitaan di dalam hidup kita, silakan sharing sama teman, dan kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan, dan mari kita ingat 3 poin ini.